Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Rismiati selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Indah Najwa Ramadhani. Kemudian ada kelima teman saya, Ijazafah Putri Asari, Helga Nurul Baiti, Fatia Rahma, Zahra Nisan Fitria Nur Afifah, dan Ariela Rahmadavina. Adapun materi yang akan kita bahas adalah terkait pengertian dan karakteristik serta level dari RAID. Untuk materi pertama, kepada Fatia Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan karakteristik. Skema dari RAID atau Redundant Array of Inexpressive Disk terdiri dari 7 level, yaitu 0 sampai 6, dan tidak menyiratkan hubungan hierarkis, tapi menunjukkan berbeda arsitektur desain yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu RAID adalah kumpulan disk drive fisik yang dilihat oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logis tunggal. Kemudian yang kedua, data yang ada didistribusikan ke drive fisik dari sebuah array ke dalam skema yang diketahui sebagai stripping. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kapasitas disk berlebihan digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin pemulihan data jika terjadi kegagalan disk. Kemudian untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Ijazafah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya izinkan aku untuk mempresentasikan tentang RAID level 0 ini. RAID level 0 itu bukan anggota sebenarnya dari keluarga RAID, karena tidak termasuk redundancy untuk meningkatkan kinerja. Namun, ada beberapa aplikasi seperti beberapa di superkomputer di mana kinerja dan kapasitas menjadi perhatian utama dan biaya rendah lebih penting daripada peningkatan keadaan. Next. Untuk RAID 0 ini sendiri, data pengguna dan sistem didistribusikan ke semua disk di array. Jadi, dua permintaan dapat dikeluarkan secara paralel, mengurangi waktu dari antrian input dan output tersebut. Semua data pengguna dan sistem dilihat sebagai disimpan pada disk logis. Di sini, strip dipetakan robin ke disk fisik berurutan dalam larik RAID. Himpunan strip yang berurutan secara logis ini yang memetakan tepat satu strip ke setiap anggota array yang disebut sebagai sebuah garis. Keuntungan dari tata letak ini adalah jika sebuah permintaan input dan output tunggal terdiri dari beberapa strip yang berkaitan secara logis ini, kemudian hingga end strip, untuk itu permintaan dapat ditangani secara paralel. Jadi sangat mengurangi waktu transfer input dan output. Next. Kinerja salah satu tingkat RAID sangat bergantung pada pola permintaan sistem host dan pada tata letak data. Masalah ini dapat diatasi dengan sangat jelas di RAID 0 ini, di mana dampak dari redundansi tersebut tidak mengganggu analisis. Seperti RAID 0 for high data transfer capacity. Pada pembahasan kali ini, untuk pengalaman aplikasi transfer rate yang tinggi, dua persyaratan harus dipenuhi. Pertama, kapasitas transfer yang tinggi harus ada di sepanjang jalur antara memory host dan disk individu drive. Kedua, aplikasi harus membuat permintaan input output itu di drive array secara efisien. Selanjutnya ada RAID 0 for high input dan output constraint. Dalam lingkungan yang berorientasi transaksi, pengguna biasanya lebih memiliki waktu respon daripada kecepatan transfer. Array disk dapat memberikan tingkat eksekusi input-output yang tinggi dengan menyeimbangkan beban input dan output di banyak disk. Penyeimbangan muatan yang efektif ini dicapai hanya jika biasanya ada banyak permintaan input-output yang belum diselesaikan. Next. Pada tabel 6.3 ini memberikan panduan kasar ke 7 tingkat. Pada tabel kinerja input-output ditampilkan baik dari segi data kapasitas transfer, atau kemampuan untuk memindahkan data, dan laju permintaan input-output atau kemampuan untuk memuaskan. Permintaan input dan output ini, karena level RAID ini secara inherent bekerja secara berbeda relatif terhadap blue metric. Titik puas setiap level RAID disorot oleh bayangan yang lebih gelap. Next.
Sedangkan kita bisa lihat di gambar 6,6 ini, mengilustrasikan penggunaan ketujuh skema RAID untuk mendukung sebuah data kapasitas yang dibutuhkan 4 disk tanpa redundancy. Angka-angka ini menyoroti tata letak data, penggunaan, dan data redundan dan menunjukkan persyaratan penyimpanan relatif dan dalam berbagai tingkatan. Dari 7 level RAID yang dijelaskan tersebut, hanya 4 yang bisa digunakan, yaitu level RAID 0, 1, 5, dan 6. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait RAID level 1. RAID level 1 berbeda dari RAID level 2 hingga level 6. Dalam hal tercapainya redundansi, dalam skema RAID lainnya, beberapa bentuk perhitungan paritas digunakan untuk memperkenalkan redundansi, sedangkan di RAID level 1, redundansi dicapai dengan sederhana, bijaksana untuk menduplikasi semua data. Next. Aspek positif yang ada di RAID level 1, yang pertama yaitu permintaan baca dapat dilayani oleh salah satu dari 2 disk yang berisi data yang diminta, waktu mana saja yang terlibat dalam pencarian minimum ditambah latensi rotasi. Yang kedua, permintaan tulis mengharuskan kedua strip yang sesuai dan diperbarui, tetapi ini dapat dilakukan secara paralel. Yang ketiga, pemulihan dari kegagalan itu sederhana. Ketika drive gagal, data mungkin masih ada, bisa diakses dari drive kedua. Next. RAID level 1. Namun tidak dengan RAID level 1. RAID level 2 sampai level 6 melibatkan penggunaan bit paritas. Karena itu, konfigurasi RAID level 1 kemungkinan akan terbatas pada drive yang menyimpan perangkat lunak, sistem dan data, dan file lainnya yang sangat kritis. Dalam kasus ini, RAID level 1 menyediakan salinan semua data secara real-time, sehingga jika terjadi kegagalan disk, semua data penting masih tersedia dan masih dapat segera disimpan. Dalam lingkungan berorientasi transaksi, RAID level 1 dapat mencapai permintaan input-output yang tinggi tarifnya jika sebagian besar permintaan dibaca. Kinerja dari RAID level 1 dapat mendekati 2 kali lipat dari RAID level 6. Namun, jika sebagian besar permintaan input-output adalah permintaan tertulis, maka mungkin tidak ada kinerja yang signifikan dan keuntungannya lebih dari RAID level 0. Next. RAID level 2. RAID level 2 memanfaatkan teknik akses paralel. Dalam akses paralel array, semua anggota disk berpartisipasi dalam eksekusi permintaan input-output, khususnya spindle. Masing-masing drive disinkronkan sehingga kepala disk berada di posisi sama pada setiap disk dan pada waktu tertentu. Next. Dalam kasus RAID level 2, stripnya sangat kecil, bisa sampai 1 byte atau word. Kode koreksi kesalahan dihitung pada bit yang sesuai pada setiap disk data, dan bit kode disimpan dalam posisi bit yang sesuai pada disk paritas ganda. Biasanya, kode Hamming yang digunakan mampu memperbaiki kesalahan bit tunggal dan mendeteksi kesalahan bit ganda. Next. RAID level 2 membutuhkan lebih sedikit disk daripada RAID level 1, namun biayanya tetap mahal. Jumlah disk yang berlebihan sebanding dengan log jumlah data disk. Sekali baca, semua disk dapat diakses secara bersamaan. Data yang diminta dan kode koreksi kesalahan terkait dikirimkan ke pengontrol lari. Jika ada kesalahan bit tunggal, pengontrol dapat mengenali dan memperbaiki kesalahan secara instan, sehingga waktu akses baca tidak diperlambat. Pada satu penulisan, semua disk data dan paritas disk harus diakses untuk operasi tulis. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk RAID level 3 ini mirip dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 hanya membutuhkan satu disk redundan, tidak peduli seberapa besar array disk. RAID level 3 menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam strip kecil. Alih-alih kode koreksi kesalahan, bit paritas sederhana dihitung untuk kumpulan bit individual di posisi yang sama pada semua disk data.
Redundansi jika terjadi kegagalan drive paritas diakses dan data direkonstruksi dari perangkat yang tersisa. Setelah drive gagal diganti, data yang hilang dapat dikembalikan ke drive baru dan operasi dilanjutkan. Next. Rekonstruksi data sederhana. Pertimbangkan sebuah array dari 5 drive di mana X0 melalui X3 berisi data dari X1 adalah disparitas. Paritas untuk bit ke I dihitung sebagai berikut. X4I sama dengan X3I XOR X2I XOR X1I XOR X0I, di mana lambang XOR ini adalah fungsi eksklusif atau. Misalkan drive X1 telah gagal, jika kita menambahkan X4I XOR X1I pada kedua sisi persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan berikut, yaitu X1I sama dengan X4I XOR X3I XOR X2I XOR X0I. Dengan demikian, isi setiap strip pada data X1 dapat dibuat ulang dari isi strip yang sesuai pada disk yang tersisa dalam lari. Prinsip ini benar untuk RAID level 3 hingga RAID level 6. Next. Jika terjadi kegagalan pada disk, semua data masih akan tersedia dalam mode tereduksi. Dalam mode ini, untuk membaca data yang hilang, data tersebut akan dibuat ulang dengan cepat menggunakan perhitungan exclusive OR saat data ditulis ke RAID 3 yang dikurangi array. Konsistensi paritas harus dipertahankan untuk regenerasi nanti. Kembali ke operasi penuh, mengharuskan disk yang gagal diganti dan seluruh konten disk yang gagal dibuat ulang pada disk baru. Untuk kinerjanya, karena data digariskan dalam strip yang sangat kecil, RAID level 3 dapat mencapai kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Setiap permintaan input-output akan melibatkan transfer paralel data dari semua disk data. Untuk transfer besar, peningkatan kinerjanya sangat terlihat. Sebaliknya, hanya satu permintaan input-output yang dapat dijalankan pada satu waktu. Sehingga dalam lingkungan yang berorientasi pada transaksi, kinerjanya menderita. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Indana. Silakan. Oke, untuk RAID level 4 ini, RAID level 4 hingga 6 ini memanfaatkan teknik akses independen, yang mana dalam array akses independen ini setiap disk anggota beroperasi secara independen atau terpisah. Nah, permintaan input-output dapat dipenuhi secara paralel. Oleh karena itu, akses array independen lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan permintaan input-output tinggi dan relatif kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi. Seperti pada skema RAID lainnya yang menggunakan stripping data, dalam kasus RAID 4 hingga 6, strip yang digunakan relatif besar. Dengan RAID 4, strip paritas bit demi bit dihitung melintasi strip yang sesuai pada setiap disk data. Dan bit paritasnya adalah disimpan di strip yang sesuai pada disk paritas. Nah, kemudian RAID 4 ini melibatkan penalti tulis ketika permintaan tulis input-output berukuran kecil dilakukan. Jadi, setiap kali penulisan terjadi, perangkat lunak manajemen array harus diperbarui tidak hanya data pengguna, tetapi juga bit paritas yang sesuai. Nah, pertimbangkan berbagai 5 drive di mana X0 sampai X3 berisi data, dan X4-nya adalah disparitas, untuk memperkirakan bahwa penulisan dilakukan yang hanya melibatkan strip pada disk X1. Untuk setiap bit I, terdapat hubungan sebagai berikut. X4I sama dengan X3I XOR X2I XOR X1I XOR X0I. Yang mana setelah update ini akan adanya perubahan dengan prime symbol, yakni X4 aksen I sama dengan X3I XOR X2I XOR X1 aksen I XOR X0I. Sama dengan X3I XOR X2I XOR X1 I XOR X0I XOR X1I XOR X1I, yang mana nanti hasilnya akan menjadi X4I XOR X1I XOR X1 aksen I. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu RAID level 5. Nah, pada RAID level 5 ini diatur dengan cara atau mekanisme yang mirip dengan RAID 4. Letak perbedaannya adalah pada RAID level 5 ini mendistribusikan setiap strip paritas di semua disk. Alokasi tipikal adalah round robin skema, seperti yang sudah diilustrasikan pada gambar di atas. Untuk
array. Setiap array and disk, strip paritas berada pada disk yang berbeda untuk n strip pertama dan polanya kemudian berulang. Nah, pada distribusi strip paritas ini terdapat di semua drive, menghindari potensi input dan output pada bottleneck yang ditemukan pada RAID 4. Kemudian untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah RAID level 6. Keuntungan dari RAID 6 ini adalah menyediakan penyimpanan data yang sangat tinggi, yang mana 3 disk harus gagal dalam interval MTTR dan menyebabkan data tersebut hilang. Lalu di sisi lain, RAID 6 akan membuat penalti tulis yang substansial karena setiap penulisannya akan mempengaruhi 2 blok paritas. Namun, dilihat dari tolak ukur kinerjanya, menunjukkan bahwa pengontrol RAID 6 ini dapat mengalami penurunan lebih dari 30% dalam kinerja tulis secara keseluruhan dibanding dengan implementasi dari RAID level 5. Next. Nah, P dan Q ini merupakan dua algoritma pemeriksaan data yang berbeda. Salah satu dari keduanya adalah perhitungan dari OR eksklusif yang digunakan dalam RAID level 4 dan RAID level 5. Namun yang lainnya adalah algoritma pemeriksaan data yang independen. Ini memungkinkan untuk membuat ulang data meskipun pada dua disk terdapat data pengguna yang gagal. Next. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.